Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai mekanika kuantum dalam ruang 3 dimensi. Untuk video kali ini kita fokuskan pada persamaan Schrödinger 3 dimensi dulu. Nanti insya Allah setelah ini kita akan membahas mengenai atom hidrogen. Jadi pada prinsipnya pembahasan persamaan Schrödinger 3 dimensi ini sekedar perumuman dari pembahasan persamaan Schrödinger 1 dimensi. Nah, kalau kita buat perumumannya dari yang versi 1 dimensi, bentuknya seperti ini juga, hanya saja untuk operator Hamiltoniannya nanti memuat turunan terhadap X saja ya, turunan order 2 terhadap X. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan versi 3 dimensinya? Ya, prinsipnya sebenarnya tinggal bagaimana kita mengungkapkan operator Hamiltonian ini versi 3 dimensinya gitu ya. Kemudian kalau pesinya ya sudah kita gunakan pesi yang bergantung pada ruang R, bisa X, Y, Z gitu, atau pakai koordinat lain, dan juga tentunya T. Kalau yang versi 1 dimensi kan ruangnya hanya X saja ya. Sekarang kita punya proses kuantisasi. Kalau untuk momentum arah X ya besarannya Px, kita buat operatornya Px topi, yaitu tidak lain adalah H bar per I d per dx. Begitu juga untuk momentum arah Y dan arah Z, itu adalah masing-masing nanti operatornya adalah H bar per I d per dy dan H bar per I d per dz. Nah, berarti kita dapat membentuk sekarang operator momentum 3 dimensi. Untuk operatornya, untuk besaran momentumnya, yaitu besaran klasiknya seperti ini, Px I plus Pij plus Pzk. Maka sekarang dalam kuantisasinya ya tinggal Px nya kita ganti sebagai operator Px. Lalu ini keliru ya, ini coba saya edit dulu. Oke, jadi ini operator Px, yang suku kedua ini dikalikan H bar per I adalah operator Py, dan yang terakhir operator Pz. Nah, bentuk dalam kurung ini tentunya tidak lain adalah operator nabla ya, itu adalah operator nabla. Jadi operator momentum dapat kita tuliskan sebagai H bar per I nabla. Kemudian untuk tenaga kinetik kita dapat membentuk operatornya dengan memanfaatkan operator momentum. Karena apa? Karena tenaga kinetik itu dibentuk dari P kuadrat per 2M. P kuadratnya adalah vektor P didotkan dengan vektor P. Berarti kita tinggal gantikan saja vektor P ini dengan operatornya. Begitu juga yang di sini. Jadi kita punya operator bagi tenaga kinetik adalah operator P didotkan dengan operator P dibagi dengan 2M. Operator P tadi adalah H bar per I nabla. Jadi kita punya seperti ini. Maka nanti terakhir kita punya di sini ada nabla kuadrat. Tidak lain adalah Laplacian ya. Dikalikan dengan minus H bar kuadrat per 2M. Ya. Ini adalah operator tenaga kinetik. Nah, padahal kita tahu operator Hamiltonian itu dibentuk dari operator tenaga kinetik dan potensial gitu ya. Nah, operator tenaga kinetiknya tadi adalah minus H bar kuadrat per 2M nabla kuadrat, ini tambah potensial. Untuk umumnya sekarang potensialnya masih kita tulis saja bergantung juga pada T gitu ya. Nah, kemudian ini kan tadi kita peroleh secara ringkas dengan memanfaatkan seperti ini, ada d per dx, lalu di sini nanti jadi kalau digabungkan kita tulis pakai parsial gitu ya. Nah, apakah terus ini hanya bergantung atau hanya khusus bentuk ini khusus untuk koordinat kartesan? Tidak jawabannya ya. Jadi yang bentuk seperti ini yang ada nablanya ini bisa kita gunakan untuk kita bentuk dalam kita ungkapkan dalam koordinat apapun gitu ya. Jadi nanti kalau mau pakai sistem koordinat kulit bola misalkan ya nablanya kita nyatakan dalam nablanya untuk kulit bola dan seterusnya. Oke. Kemudian bagaimana dengan normalisasi fungsi gelombang besi gitu ya. Kalau di versi 1 dimensi ya cukup kita integralkan dari X minus taiga sampai X plus taiga. Tapi kalau di ruang 3 dimensi ya berarti kita berbicara integral ke seluruh ruang gitu. Kalau kita pakai sistem koordinat kartesan ya berarti kita integralkan
X dari minus tahingga sampai tahingga, Y juga dari minus tahingga sampai tahingga, Z juga dari minus tahingga ke tahingga, dan itu semua harus nilai integralnya harus bernilai sama dengan 1. Ya, jadi perumumannya sangat mudah dipahami. Jadi kalau kita mau menormalkan fungsi, ya berarti fungsi tadi kalau kita integralkan ke seluruh ruang, dia harus sama dengan 1. Maksudnya di modulus kuadratnya ya, modulus kuadrat fungsinya kalau diintegralkan ke seluruh ruang harus sama dengan 1. Oke. Kemudian kalau V-nya sekarang tidak bergantung pada T. Nah, ini juga ada pembahasannya di versi 1 3 dimensi. Kalau V-nya tidak bergantung pada T, maka yang kita dapatkan nanti apa? Maka kita akan bisa mendapatkan persamaan Schrödinger yang tidak gayut waktu, yang time independent ya. Nah, begitu juga di sini ya, kalau V-nya hanya bergantung pada R saja, tidak ada kebergantungan terhadap T seperti di sini tadi, maka kita bisa nyatakan sekarang pesinya itu sebagai perkalian antara fungsi psi kecil ya dengan F ya. Ini sepertinya saya ada ketidakkonsistenan ya. Di sini psi besar, lalu di sini juga psi besar. Kemudian di sini di mana ini? Nah, di sini ya. Ini harusnya psi besar ya. Saya edit dulu. Dan di sini dengan sini harusnya psi kapital. Saya edit dulu. Ya, jadi di sini harusnya psi kapital, sini psi kapital. Nah, tadi ya, kalau V-nya tidak bergantung pada T, maka psi dapat kita faktorkan menjadi dua fungsi lagi, yaitu satu fungsi yang hanya bergantung pada R saja, pada ruang saja, dan fungsi yang bergantung pada T saja, yaitu pada waktu saja. Jadi kita dapat tuliskan sekarang psi kapital ini sama dengan psi kecil dikalikan F. Kemudian ini teknik ini sudah kita pakai ya dalam pembahasan persamaan Schrödinger yang 1 dimensi. Jadi secara umum tekniknya sama, hanya saja sekarang pakainya 3 dimensi gitu. Nah, jadi kalau itu kita masukkan ke dalam persamaan Schrödinger-nya, maka nanti yang turunan parsial terhadap T ini hanya berefek pada si F ya. Sementara pada psi kecil tidak. Jadi psi kecil nggak bisa kita keluarkan. Sementara pada bagian sisi kanan, di bagian Hamiltonian ini, untuk turunan oleh operator nabla kuadrat ini ya, yang terkena efek hanyalah si psi, karena dia yang mengandung peubah ruang, R. Sementara yang mengandung peubah waktu saja, yaitu F, tidak kena efeknya terhadap nabla kuadrat ini. Jadi si F-nya bisa kita taruh keluar. Kemudian apa selanjutnya? Ya, tinggal kita kalikan dengan 1 per psi kalikan F. Ya, kalau dikalikan 1 per psi kalikan F, lihat suku pertama, sisi kiri di sini akan menjadi hilang psinya ini diganti dengan 1 per F. Kemudian suku pertama di sisi kanan ini, si F-nya juga hilang, akan menjadi 1 per psi. Lalu yang sebelah sini dua-duanya akan hilang psi dan F-nya, karena tadi dikalikan 1 per psi F. Jadi kita punya persamaan 7.8 ini. Kemudian kita dapatkan sekarang sisi kiri adalah fungsi atau hanya bergantung pada peubah T saja, sementara sisi kanan hanya bergantung pada peubah R saja. Nah, bagaimana mungkin dua ungkapan yang masing-masing bergantung pada peubahnya sendiri-sendiri, yang kiri bergantung pada T, yang kanan bergantung pada pada R, pada ruang, tapi kok nilainya harus selalu sama? Nah, maka solusinya adalah setiap ungkapan tadi harus bernilai suatu konstanta. Berarti yang kiri misalkan sama dengan E, berarti yang kanan juga harus sama dengan E. Berapapun nilai peubahnya, berapapun nilai T maupun nilai X, Y, Z-nya. Gitu ya. Sehingga sekarang dari persamaan yang pertama ini, yang 79 ini, bisa kita selesaikan untuk mendapatkan F. Ya. Ini tekniknya sudah standar di persamaan di persamaan Schrödinger 1 dimensi sudah kita bahas, maka akan kita dapatkan ungkapan seperti ini. Tetapan dikalikan E pangkat minus I per H bar E kalikan T. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang persamaan 7.10 ini, itu
akan kita tuliskan menjadi seperti ini, ya, menjadi seperti ini dengan cara apa? Kedua ruas kita kalikan pesi. Ya, kalau dikalikan pesi berarti ini akan hilang. Di sini akan muncul pesi, di sebelah sini juga akan muncul pesi. Nah, berarti kita punya sekarang persamaan ini. Inilah yang disebut sebagai persamaan Schrödinger tidak gayut waktu 3 dimensi. Bedanya dengan yang 1 dimensi apa? Bedanya di sini tidak lagi pakai d per d kuadrat per dx kuadrat, tapi kita pakainya nabla kuadrat. Kemudian pesinya juga bergantung pada x, z. Kalau yang 1 dimensi ya kita tulis hanya bergantung pada x saja misalkan. Nah, kemudian untuk pesinya bagaimana sekarang? Pesi kapitalnya. Tadi kan pesi kapital dinyatakan sebagai pesi kecil dikalikan f, ya. Di sini tadi pesi kecil kalikan F. Nah, padahal F-nya itu kan tadi adalah ini. A kalikan E pangkat dan seterusnya. Nah, kita berikutnya nanti kita akan masukkan saja. Kita akan leburkan si konstanta A ini ke dalam konstantanya pesi. Jadi kita cukup tuliskan setelahnya pesi di sini berarti adalah E pangkat minus I per habar E kalikan T. Gitu ya. Jadi si A karena konstanta udah leburkan aja ke sini. Sekalian nanti kalau pas kita tentukan konstantanya pesi, langsung kita hitung sekalian si A-nya ini. Gitu. Walaupun nanti kita tidak perlu mencari berapa nilainya A, yang perlu kita cari adalah konstanta yang akan membuat si pesi di sini nanti normal gitu ya. Dan di dalam konstanta itu sudah terkandung si A ini. Oke. Itu perumumannya dari persamaan Schrödinger 1 dimensi ke 3 dimensi sangat sederhana sekali. Bentuknya ya tentunya adalah yang ini ya, bentuknya adalah yang ini dengan topinya adalah seperti ini. Oke, itu secara umum. Lalu kemudian kalau V-nya itu tidak bergantung pada T, maka persamaan ini dapat kita urai lagi atau dapat kita urai sehingga kita akan mendapatkan persamaan Schrödinger yang tidak gayut waktu ini. Gitu ya. Nah, kemudian dengan solusi psinya adalah bentuknya seperti ini. Ini kalau tadi V-nya tidak bergantung pada T. Dan ini disebut sebagai keadaan stasioner. Apa itu keadaan stasioner? Coba diulang kembali di pembahasan bersama Schrödinger 1 dimensi. Sudah dijelaskan di situ. Yaitu adalah keadaan yang rapat peluangnya atau peluangnya tidak bergantung pada waktu. Ya. Jadi bukan peluangnya konstan. Artinya di setiap X nilainya sama, bukan. Maksudnya adalah peluangnya tidak bergantung pada waktu. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu pemisahan peubah dalam persamaan Schrödinger yang bersimetri kulit bola. Nah, untuk itu maka sekarang nabla kuadratnya akan kita nyatakan dalam sistem koordinat kulit bola, ya, spherical coordinate. Bentuknya adalah seperti ini. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini Anda tinggal buka kembali pelajaran Anda ketika membahas matematika untuk fisika yang pertama ataupun yang kedua. Lalu pesi itu akan kita faktorkan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi R dan fungsi Y. Fungsi R bergantungnya hanya pada R saja, Y bergantungnya hanya pada theta dan var phi. Nah, sistem koordinat kulit bolanya variabelnya adalah ini ya, peubahnya R, theta, var, phi. Kemudian untuk bisa kita selesaikan maka kita persyaratkan bahwa potensialnya hanya bergantung pada peubah R saja. Bukan vektor R ya, tapi peubah R. Gitu. Jadi artinya apa? Dia hanya bergantung pada jarak, potensial ini hanya bergantung pada jarak dari titik yang ditinjau terhadap pusat koordinat. Tidak peduli arahnya kemana, yang penting jaraknya sama, maka nilai potensialnya akan sama. Nah, itu kita persyaratkan. Lagi-lagi di sini tidak ada bergantung pada T, ya tentunya tidak bergantung pada T. Jadi kita akan berurusan dengan persamaan Schrödinger yang tidak gayut waktu, ya. Nah, jadi sekarang kita coba terapkan pada persamaan Schrödinger tidak gayut waktu. Pesinya sekarang kita nyatakan dalam peubah R, theta, var, phi. Lalu pesi ini tadi kita urai menjadi, kita faktorkan menjadi R dikalikan Y, ya, R kalikan Y, R kalikan Y. Lalu sekarang kita akan coba hitung dulu nabla kuadrat untuk R kalikan Y ini. Nabla kuadrat R kalikan Y. Padahal nabla kuadrat adalah tadi ini ya.
Lalu R kalikan Y-nya saya taruh di depan setiap operator turunan itu yang di dalam. Ada parsial per parsial R tadi ya. Ada parsial per parsial R, ada parsial per parsial theta, dan terakhir ada parsial kuadrat per parsial var V kuadrat. Di situ di setiap turunan yang di dalam tadi kita taruh R dan Y-nya. Taruh di sini dan taruh di sini. Oke, kemudian kita perhatikan yang suku pertama ini turunan parsialnya terhadap R, maka tidak akan berdampak pada si Y ini. Y-nya kita bisa keluarkan dari turunan parsial yang dalam ini. Lalu di sini juga akan berhadapan dengan turunan parsial terhadap R, bisa kita keluarkan lagi. Jadi kita taruh di depan sini. Begitu juga yang suku kedua, perhatikan ini terhadap theta, maka yang bergantung pada R langsung kita keluarkan saja sampai ke depan. Ini. Begitu juga yang terakhir suku ketiga ini ya, ini terhadap var V, berarti yang R ini kita keluarkan, taruh depan. Begitu terus kalau kita kalikan kedua ruas ini ya, kiri dan kanan kita kalikan dengan R kuadrat dibagi dengan R kalikan Y, maka lihat ini kalikan R kuadrat dibagi dengan R kalikan Y. Taruh di sini sisi kanan, lalu ini coba kita masukkan ke setiap suku, maka lihat di sini ada Y, di sini ada Y, ada pembaginya, berarti tinggal R kuadrat, ini ada R kuadrat, sini ada R kuadrat ya, jadi 1, lalu Y dibagi Y berarti tersisa R. Lalu untuk suku kedua, dikalikan R, Y, di sini R ada di atas, di sini R di bawah, berarti tersisa Y saja, lalu kalikan sin theta. R kuadratnya dikalikan dengan R kuadrat ini, hilang. Lalu yang terakhir ini di sini ada R, di sini ada R, berarti hilang R-nya nanti. Lalu di sini ada Y theta, berarti tersisa ini ya, Y theta var V. Lalu ada R kuadrat juga, di sini juga ada R kuadrat. Berarti akan menghilangkannya. Sehingga tersisa sin kuadrat theta di sini. Oke. Nah, jadi ini adalah ungkapan nabla kuadrat kalau dikalikan ini. Lalu dari sini kalau kita terapkan ke sini ya, kita terapkan ke sini, berarti ini dari ini kedua ruas kita kalikan dengan R kuadrat per R kalikan Y ini ya. Ini kedua ruas kita kalikan R kuadrat per R kalikan Y, yang kanan juga sama, maka yang akan kita dapatkan adalah yang suku pertama ini tadi akan yang nabla kuadrat sampai di sini ya, itu akan kita gantikan dengan yang ini. Lalu yang ini RY-nya akan hilang, digantikan dengan R kuadrat kecil ini ya. Lalu di sini juga RY-nya hilang, digantikan dengan R kuadrat kecil. Jadi kita punya nanti di sini ya, yang sebelah kanan tadi ini akan hilang, jadi gantikan R kuadrat kecil kalikan E. Lalu yang potensial itu juga sama, akan digantikan dengan R kuadrat V. Ini adalah yang suku pertama ya, suku pertama. Lalu masih ada minus H bar kuadrat per 2M. Bisa diperhatikan di sini, ini bergantung pada R kecil. Lalu dua suku berikutnya bergantung pada theta dan var V. Lalu yang ini bergantung pada R kecil, ini juga bergantung pada R kecil. Jadi kita dapat mengelompokkan sekarang suku-suku yang hanya bergantung pada R kecil saja dan suku-suku yang hanya bergantung pada theta dan var V. Oke, jadi kita taruh misalkan ya. Sebelumnya kita kalikan dulu saja kedua ruas ini dengan minus 2M per H bar. Jadi yang sebelah sini hilang, minus 2M per H barnya muncul di sini, yaitu dikalikan dengan minus 2M per H bar. Ya, lalu di sebelah kanan juga muncul. Oke, jadi muncul di sini dan sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ini tadi ini sudah hilang. Lalu dari situ coba kita kelompokkan ya. Dari sini tadi coba kita kelompokkan suku-suku yang hanya bergantung pada R akan kita taruh di sebelah kiri, ini dia. Yaitu yang ini, suku pertama, lalu V dan E ini taruh di sini. Lalu yang suku kedua ketiga di sini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, jadi minusnya ya. Oke, kita tata seperti itu. Maka sama seperti sebelumnya, kalau ada dua sisi
persamaan, satu sisi itu ada satu persamaan yang satu sisi itu bergantung pada peubah A, sementara sisi lain bergantung pada peubah B, tapi itu harus sama kedua sisinya, ya berarti setiap sisinya harus sama dengan suatu konstanta. Kali ini kita akan nyatakan konstantanya sebagai L kalikan L plus 1. Jadi sebelah kiri ini akan sama dengan L kalikan L plus 1. Sebelah kanan akan kita berarti harus sama dengan L kalikan L plus 1. Tapi yang sebelah kanan ini kita kalikan minus 1, berarti di sini jadi minus L. Sininya jadi plus ya. Gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba selesaikan yang persamaan yang pertama dulu untuk yang R. Ya, untuk yang R kita tuliskan di sini seperti ini. Kemudian kita kalikan kedua ruas ini dengan R besar ya, dengan R besar. Jadi di sini hilang R besarnya, di sini muncul nanti R besar, ini dia. Lalu sebelah kanan juga muncul R besar. Lalu kita definisikan UR, U kecil ya, sama dengan R kecil kalikan R besar. Maka R besarnya tentunya adalah U dibagi R. Ya, jadi kalau kita hitung DR per DR kecil itu berarti D U per R per DR. Hasilnya tentunya ini, Anda tinggal gunakan saja rumus turunan dari U per V gitu ya. U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat gitu kan. Lalu kita juga dapat menghitung dulu sekarang turunan terhadap R dari R kuadrat DR besar per DR ya. Kalau kita selesaikan maka akan kita dapatkan ungkapan ini R D kuadrat U per DR kuadrat. Ya, untuk detailnya nanti silakan dibaca saja buku saya ini kalau sudah jadi ya. Atau Anda screenshot ini lalu Anda coba telusuri. Di sini sudah sangat detail sekali saya rinci langkah-langkahnya. Kemudian berbekal ini lihat ungkapan ini akan kita manfaatkan nanti untuk menggantikan yang ini nih. Ya, untuk menggantikan suku pertama di sini. Ya. Akan diganti dengan ini, lihat menjadi seperti ini. Kemudian 2mr kuadrat haba kuadrat tetap di sini. Lalu ini V min E, lalu di sini R besar diganti dengan U per R, ini dia. Ini juga diganti dengan U per R. Lalu di sini di suku kedua di sini perhatikan, di sini ada R kuadrat, ya, ada R kuadrat, sementara di sini ada 1 per R. Berarti R di sini akan kita hilangkan diganti dengan R di sini. Ya, di sini jadinya hanya pangkat 1 saja. Baik, lalu sekarang kedua ruas kita kalikan dengan minus H bar kuadrat per 2mr. Ya, sekali lagi yang kita lakukan ini kedua ruas terus. Jadi tidak merubah makna ya. Jadi sekarang kita mendapatkan yang di sebelah kiri nanti muncul H bar kuadrat per 2m. Lalu karena di sini ada pembagi R, maka R di sini akan hilang. Lalu di sini akan hilang ya 2mr per H bar kuadratnya karena dikalikan dengan ini, tapi jadi plus, di sini minus, di sini minus, di sini jadi plus. Lalu yang di sebelah sini akan menjadi minus H bar kuadrat per 2m. R-nya ini digabung dengan R yang di sini menjadi R kuadrat. Oke. Lalu sekarang di sini ada E kalikan U, kita pindahkan ke sebelah kanan, yang ini kita pindahkan sebelah kiri. Tetap di sini ada U-nya. Ketika dipindah sini ya, berarti sama-sama dengan V ada U-nya. Kita keluarkan U-nya, lalu menjadi V ditambah ini. Nah, lihat bentuk ini tidak lain sebenarnya adalah bentuk persamaan Schrödinger tidak gayet waktu yang satu dimensi ya. Kalau waktu satu dimensi di sini kan X, sekarang kita pakainya R. Ya, jarak titik ke pusat koordinat. Lalu, tapi bedanya di sini potensialnya sekarang ada tambahan suku ini ya. Ada tambahan suku ini. Kalau yang satu dimensi kan cukup hanya ini saja. Tapi ini sekarang ada tambahan suku ini. Dan ini kalau diperhatikan karena kalau R membesar maka di sini itu akan mengecil. Mengecil. Suku di sini akan mengecil. Berarti pada R yang besar itu kecenderungannya V-nya akan semakin mengecil gitu ya. Nah berarti apa? Partikel akan condong untuk menuju ke tempat yang jauh, R yang jauh, ketika ada potensial seperti ini. Karena di situ potensialnya lebih kecil. Di tempat yang jauh potensial lebih kecil. Jadi ini disebut sebagai V efektif dan bagian ini disebut sebagai suku sentrifugalnya. Gitu ya. Baik, nah persamaan Schrödinger yang ini, yang berbentuk seperti ini kita kenal sebagai persamaan radial. Gitu ya.
Sekarang sudah selesai kita pembahasan untuk yang bagian R. Kita tentunya tidak bisa menyelesaikan berapa U-nya untuk mendapatkan berapa R besarnya. Kalau U-nya bisa kita dapatkan, berarti R besarnya bisa kita dapatkan. Ya, kita nggak bisa menyelesaikan sampai dapat R besarnya ya. Karena apa? Untuk mendapatkan U-nya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya kan kita nggak tahu V-nya berapa. Ya, jadi ini akan kita selesaikan kalau kita diberikan kasus. Yaitu V-nya seperti ini, maka ini baru bisa kita lanjutkan prosesnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan untuk yang peubah theta dan var phi, yaitu yang Y ya. Untuk yang Y tadi kita punya persamaan seperti ini ya, dari sini tadi. Dari sini ya. Kita tuliskan di sini. Lalu kedua ruas kita kalikan saja dengan Y sin kuadrat theta berarti ya. Ini kita kalikan dengan Y sin kuadrat theta, berarti di sini akan muncul sin theta sebelah kiri. Di suku kedua di sini akan muncul 1 saja ya. Ini hilang ya. Y sin kuadrat theta, berarti yang ini hilang. Di sebelah kanan akan muncul Y sin kuadrat theta. Kemudian kita pisahkan lagi, kita faktorkan lagi Y-nya. Y-nya kita faktorkan menjadi theta dan phi besar ya. Phi besar. Maka prosesnya sama prinsipnya, sehingga kita bisa mendapatkan nanti suatu persamaan ya, suatu persamaan yang dapat kita pisah suku-sukunya ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Yang kiri nanti hanya bergantung pada peubah theta saja, yang kanan hanya bergantung pada phi saja. Ya, prinsipnya begitu. Ini dia ya. Sampai didapat di persamaan seperti ini. Yang sebelah kiri ini hanya bergantung pada peubah theta saja, lihat di sini hanya theta saja. Sementara yang sebelah kanan bergantung pada var phi maksudnya ya, hanya bergantung pada peubah var phi saja. Berarti apa kaidahnya? Ya berarti setiap sisi harus sama dengan suatu konstanta. Kali ini konstantanya akan kita tulis sebagai m kuadrat. Nah, berarti yang bagian theta bergantung pada sama dengan m kuadrat, yang bagian var phi juga hanya bergantung pada akan sama dengan m kuadrat. Sekarang kita selesaikan dulu yang bergantung pada var phi ini. Di sini ada turunan order 2 terhadap var phi. Ini kalau kedua ras kita kalikan dengan phi besar ini, maka kita dapatkan seperti ini. Lalu ini kita pindah ke kiri, jadinya plus m kuadrat phi var phi. Dan ini tentunya solusinya adalah seperti ini. Ya, ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena ini Anda sudah biasa menemukannya dalam pembahasan matfiz ya. Mungkin matfiz 2. A dan B tentunya adalah tetapan yang akan kita selesaikan kalau sudah diberikan syarat batas. Itu secara umum prinsipnya seperti itu. Kemudian kalau kita tinjau suatu titik dengan R-nya tetap, titik di ruangnya, R-nya tetap, theta-nya tetap, tapi untuk variabel var phi-nya kita robah, kita perjalankan dari semula berputar sampai sejauh 2pi. Berarti kan akan kembali lagi ke situ. Berapapun phi-nya ya, var phi-nya. Jadi var phi berapapun lalu kita putarkan sampai 2pi. Berarti titiknya akan kembali. Kenapa? Karena tadi R dan theta-nya kita buat tetap. Nah, seharusnya berarti kan fungsi gelombangnya akan kembali ke fungsi gelombang yang sama. Maka kita harapkan begitu juga dengan si phi-nya ini. Phi-nya kalau var phi-nya berubah sebanyak 2pi, maka phi-nya harus sama. Jadi kita harapkan harus berlaku seperti ini. Padahal phi ketika var phi plus 2pi ini adalah seperti ini. Ya, di sini var phi-nya ditambah 2pi, di sini juga. Lalu kita urai sangat sederhana sekali, ini hanya pakai aljabar kompleks saja. Maka akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya, di sini ada EIM var phi, di sini E pangkat minus IM var phi. Nah, dari persamaan ini kalau kita lanjutkan prosesnya ya, maka akan kita dapatkan, nanti kita urai ya, E pangkat IM var phi itu, dan juga yang ini, yang IM 2pi, lalu yang minus ini juga sama, semuanya yang E pangkat itu kita urai dalam cosinus dan plus atau minus I sinus ya, bagian real dan bagian imajiner. Lalu kita atur suku-sukunya, kemudian kita coba dapatkan
sisi kiri itu bagian real mana, bagian imajiner mana. Sisi kanan juga begitu, bagian real mana, bagian imajiner mana. Sisi kiri tentunya hanya A saja, hanya ada A, sisi kanan hanya ada B. Lalu kalau kita samakan antara real dengan real, imajiner dengan imajiner, maka akan kita dapatkan seperti ini nanti. A harus sama dengan minus B, tapi juga A harus sama dengan B. Itu kalau apa? Kalau si M-nya itu adalah bilangan bulat ya, baik itu positif maupun negatif, termasuk 0 juga gitu ya. Itu kalau seperti itu. Maaf, kalau selain ini ya, kalau nilai M-nya sama dengan ini, kita nggak bisa dapat ini ya, nggak bisa dapat persamaan ini. Silakan itu dibuktikan sendiri ya. Ini hanya perkara perhitungan yang jelimet, bukan sulit. Jelimet itu maksudnya berat, bukan sulit. Yang berat itu bisa Anda selesaikan asal Anda tekun. Kalau sulit, mau Anda tekun kayak apapun tidak mungkin bisa, kecuali Anda punya kemampuan bernalar yang bagus. Tentunya harus belajar dulu ilmu logika gitu ya. Nah, ini hanya pekerjaan berat saja, Anda perlu ketekunan saja untuk menyelesaikan ini. Kemudian maka kalau ketemu kenyataan seperti ini, ya satu-satunya jalan ya A sama B harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak mau ketemu seperti ini, ya sudah dari awal solusinya hanya kita ambil salah satu saja ya, tidak perlu dua-duanya. Sehingga kalau misalkan kita pakai yang ini, maka kita akan tuliskan seperti ini. Tapi A-nya kemana? Nah, lagi-lagi A-nya sebagai konstanta akan kita leburkan nanti ke pesi, gampangnya gitu ya. Leburkan ke pesi, atau mungkin kita bisa leburkan ke si Y-nya gitu. Karena kan V kapital ini kan penyusunnya si Y ya gitu. Nah, sekarang coba kita terapkan ya. Kalau kita punya ini, kita terapkan syarat tadi itu bahwa V var V harus sama dengan ini. Berarti kita punya di sebelah kiri ini EIM var V, di sini EIM var V plus 2Pi. Nah, berarti kita punya ini adalah EIM var V dikalikan EIM 2Pi. Ini menunjukkan bahwa EIM 2Pi ini harus sama dengan 1 ya. Kalau seperti ini berarti M-nya harus kelipatan bilangan bulat, positif dan negatif termasuk 0. Ya, jadi sekarang untuk Pi-nya sudah kita berhasil selesaikan, bentuknya seperti ini, dengan M-nya juga sudah kita tentukan nilainya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke yang theta. Ya, yang theta itu tadi bentuknya adalah seperti ini. Lalu di sini tadi ada M kuadrat ya. Ya. Ini dia ya. Berarti ini kita kalikan dengan theta semua, kedua ruas. Maaf, bukan yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini. Nah, yang ini sorry. Yang ini kita kalikan semua dengan theta kapital. Oke. Maka kita akan dapatkan ini dia tadi ya. Ya. Lalu theta yang sebelah kanan ini, suku yang sebelah kanan ini kita pindahkan ke kiri, digabung dengan si theta di sini, jadi kita punya di sini ada minus M kuadrat. Persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial yang sudah populer, sudah dikenal, sehingga solusinya juga sudah diketahui. Ya, dan ini sudah Anda pelajari mestinya di Matfish. Ya, tidak perlu lagi kita harus uraikan bagaimana cara mendapatkan solusinya ya. Solusinya adalah seperti ini. Suatu konstanta dikalikan PML cos theta. Variabelnya adalah cos theta. Nah, PML ini adalah fungsi Log-Log terasosiasi ya. Definisinya seperti apa PML ini? Seperti ini ya. 1 min cos kuadrat theta. Saya pakai definisi yang ini. M diambil mutlaknya dibagi 2, lalu ini adalah turunan orde M ya. Karena M-nya tadi boleh negatif, kalau diambil mutlak kan jadinya positif. PL cos theta. Turunannya terhadap cos theta tentunya ya, bukan terhadap theta. Perhatikan itu. Nah, PL itu adalah apa? PL adalah polinom Lawson rate. Ya, kalau ini tadi adalah PML ini adalah fungsi Lawson rate terasosiasi, kalau PL-nya sendiri adalah polinom Lawson rate. Ini PL ini bisa kita definisikan menggunakan rumus Rodriguez ya. Ini dia rumusnya. 1/2 pangkat L faktorial, terus turunan ini terhadap cos theta sampai orde L. Nah,
kalau kita masukkan rumus Rodriguez ini ke sini, ya berarti di sini tadi ada turunan 1/2 pangkat L dan L faktorial ini kita bisa taruh ke depan, ini dia. Lalu yang 1 min cos kuadrat ini kita taruh di sini. Nah, tersisa ini menurunkan yang di sini. Padahal di sini ada turunan terhadap cos theta orde L, di sini turunkan sampai orde M, berarti dilanjutkan ya. L dilanjutkan lagi sampai M. Sampai M kali turunannya. Berarti ini dapat kita nyatakan sebagai turunan L plus M mutlak tadi, gitu ya. Yang diturunkan yang sama-sama yang di depan sini. Nah, kalau dilihat dari sini ya, dilihat dari definisi jelas ya, L-nya tentunya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nggak ada negatif ya, turunan order negatif apa maksudnya kan nggak ada. Oke. Lalu begini, PML ini memenuhi sifat seperti ini ya. Kalau kita kalikan dengan PL-nya ya, maaf. PL-nya ini, kalau kita kalikan dengan PL lain, katakanlah L aksen gitu, maka nilainya akan 0 ya. Dan lalu diintegralkan ya dari theta sama dengan V sampai 0 terhadap cos theta, maka nilainya akan 0 karena L tidak sama dengan L aksen, di sini akan jadi 0. Tapi kalau L aksen di sini sama dengan L, berarti kita integralkan PL kuadrat ya, dari theta pi sampai 0 terhadap cos theta integralnya, maka yang akan kita dapatkan adalah 2/2L plus 1 ya. Ingat ini delta Kronecker ya. Nah, lalu kita akan gunakan rumus ini. Ya, ini semua tidak kita turunkan ya. Persamaan 749, 750 tidak diturunkan. Maka kalau kita gunakan rumus ini, nanti akan kita dapat tunjukkan ya. Silakan ini diikuti sendiri prosedur ini. Terlalu jelimet kalau harus diungkapkan dengan bahasa ya. Anda tinggal mengikuti prosesnya, di screenshot atau nanti baca kalau bukunya sudah jadi. Kita akan dapatkan ungkapan terakhir ini. Nah, ini dia ya. Integral tadi PML ini kalau L sama dengan L di sini, maka akan kita dapatkan L plus M mutlak difaktorialkan, di sini L minus mutlak M difaktorialkan dikalikan dengan 2/2L plus 1. Oke, sampai di sini dulu kita berhentikan. Ini nanti akan kita gunakan untuk menormalisasi Y ya. Nah, kemudian dari rumusan kita tadi PML ini kan kita pakai nilai mutlak. Maka kalau di sini negatif ya di sini akan tetap sama ya di sini. Di sini juga akan tetap sama, tetap akan sama. Jadi kalau ambil negatifnya P minus ML gitu, maka yang akan kita dapatkan ya sama dengan yang positifnya M ini, sama. Tapi di beberapa referensi yang lain seperti di Boas, di Afkenweber dan buku lain, itu memang dalam pendefinisian rumus PML tadi yang ini itu memang dia tidak pakai nilai mutlak. Ya, di sini tidak pakai nilai mutlak, tidak pakai nilai mutlak. Maka konsekuensinya nanti pertama yang ini tidak berlaku, ya. Negatifnya M ini tidak sama dengan yang positifnya M, tidak ya. Tetapi keduanya akan sebanding. Nih, seperti ini bentuknya ya. Yang negatifnya M itu sama dengan konstanta dikalikan positifnya M ini. Ya, ini kan di depan ini hanya konstanta saja. Ya, itu kalau apa? Kalau tidak pakai tanda nilai mutlak ya dalam pendefinisian PML-nya. Oke, sekarang karena M itu tadi ya, PML ini ya, kita lihat di sini ya, PML ini kalau M-nya ini melampaui L, maka otomatis yang akan kita dapatkan nanti ketika diturunkan hasilnya adalah 0 ya. Kalau M-nya melampaui L, di sini kan pangkatnya L nih. Ya. Maka maksimal ya M-nya sama dengan L saja. Mau M-nya itu adalah minus L atau plus L,
itu adalah maksimal agar dia tidak 0 ya. Atau setelah itu pasti nolnya ya. Setelah M melampaui L atau M melampaui L plus 1 pasti nolnya turunan ini nanti. Jadi tidak ada gunanya kita berbicara itu kalau nilainya memang sudah pasti 0. Jadi kita persyaratkan si M-nya berarti hanyalah dari minus L ya, dari minus L sampai plus L saja nilainya. Sementara L tadi sudah kita lihat nilainya adalah mulai 0, 1, 2, 3. Tidak ada L negatif. Oke, jadi ini ketentuan untuk M dan L sehingga sebenarnya kita sudah lengkap mendapatkan ungkapan untuk si Y-nya ya. Untuk si Y-nya. Tapi perhatikan, tadi kita mulai dari persamaan diferensial ini yang solusinya sudah diketahui ini. Sebenarnya ada satu lagi solusi ya. Ada satu lagi solusi yaitu yang berbentuk ini dia ya. B, tetapan B kalikan ln dari tangen theta per 2. Hanya saja kalau ini dapat kita peroleh kalau L dan M dalam persamaan diferensial tadi itu 0 ya maksudnya. Tapi lihat kalau di sini tetanya kita masukkan 0, maka kita akan dapatkan di sini ada tangen 0. Tangen 0 memang nilainya 0 ada, tapi ln 0 tidak didefinisikan ya gitu ya. Begitu juga kalau tetanya adalah pi. Di sini akan muncul tangen pi per 2. Tangen pi per 2 tidak didefinisikan. Sehingga baik untuk theta 0 maupun theta pi, solusi ini tidak punya definisinya gitu loh. Tapi kalau kita ambil pendekatan theta menuju 0 atau theta menuju pi, maka yang akan kita dapatkan theta kapitalnya akan menuju ke tahingga ya. Karena apa? Di sini tadi ketika diambil ln-nya ya, itu akan semakin menuju ke minus tahingga, sementara yang ini akan semakin menuju ke plus tahingga. Yang ini ya, yang ini ya. Yang ini akan menuju ke plus tahingga, si tan yang ini. Oke, jadi solusi ini tidak bisa kita terapkan ya. Untuk kondisi L sama dengan 0 tadi. Solusi ini tidak bisa kita terapkan, jadi cukup kita pakai yang tadi saja, yaitu yang menggunakan ini dia, fungsi Legendre terasosiasi, yaitu theta kapital yang ini. Oke. Lanjut sekarang, bagaimana untuk proses normalisasinya sekarang? Ya, normalisasinya besi kuadrat, ya, modulus kuadrat besi, lalu elemen volumenya. Nah, elemen volumenya untuk sistem koordinat bola, ingat bukan dr, d theta, d var v, tapi ada pengali r kuadrat sin theta ya. Jadi kita tulis di sini r kuadrat sin theta sampai d var v. Ini adalah elemen volumenya untuk sistem koordinat kulit bola. Padahal besinya adalah r kalikan y dan itu bisa kita pecah. Di sini ada r sendiri diambil modulus kuadratnya, kalikan dengan r kuadrat ini, lalu kita integralkan sendiri terhadap r. Lalu yang y-nya karena bergantung pada theta dan var v, kita integralkan sendiri terhadap theta dan var v. Tentunya di sini ada sin theta-nya. Ya. Ini harus sama dengan 1. Nah, untuk memudahkan perhitungan ya, sekarang r dan y kita normalkan sendiri-sendiri saja. Y-nya kita normalkan, nanti syukur kita bisa langsung dapat berapa tetapan normalisasinya sehingga kita dapat y yang ternormalisasi. Kalau r-nya ya nggak bisa kita selesaikan sebelum kita diberikan kasus. Jadi yang R akan berlaku seperti ini, yang Y akan berlaku seperti ini. Nah, padahal Y tadi kan A kalikan PML. Nah, sementara kita lihat Y itu bergantung pada indeks M dan L. Berarti kita akan tuliskan Y itu ada indeks M dan L-nya. Kita juga berikan indeks yang sama untuk si A-nya. Agar apa? Untuk M dan L yang berbeda belum tentu tetapan normalisasinya sama. Ya, kita kasih indeks M dan L di sini. Nah, indeks ini atau tetapan normalisasi ini bisa kita hitung ya melalui suatu proses yang agak panjang. Tinggal di screenshot saja bagian sini atau nanti baca kalau bukunya sudah jadi. Akan kita dapatkan AML ini sama dengan akar dari 2L plus 1 dan seterusnya ini. Sehingga Y-nya ini tinggal akar tadi kita masukkan ke depan sini ya. Akar tadi kita masukkan ke depan sini.
sisanya adalah E pangkat IM var V dan PML-nya. Lalu kok ada ini? Nah, ini kok ujuk-ujuk muncul ini, ya. Tidak tahu dari mana solusinya. Dari tadi nggak ada epsilon, tiba-tiba muncul epsilon. Apa itu epsilon? Epsilon di sini adalah bernilai min 1 pangkat M kalau M-nya positif. Oke. Bernilai sama dengan 1 kalau M-nya negatif. Kalau 0 bagaimana? Boleh pakai yang ini atau ini sama. Intinya akan ketemu sama dengan 1. Itu dia epsilon. Nah, epsilon ini ya, itu sebenarnya dalam perhitungan kita tadi tidak muncul, tapi ini perlu kita tambahkan untuk nanti mempermudah perhitungan kita dalam beberapa topik ya, termasuk diantaranya nanti adalah pembahasan momentum sudut ya dalam mekanika kuantum. Nah, epsilon ini merupakan faktor fase dan dikenal dengan sebutan fase Condon-Shortley ya. Condon-Shortley. Oke. YML ini tentunya ternormalisasi sudah, dan juga dia ortogonal. Jadi kalau dihitung integral ini, lihat integralnya harus melibatkan ini ya. Maka untuk M aksen, di sini M, sini L aksen, sini L, maka berlaku sama dengan delta L aksen, delta M aksen. Itu. Nah, tadi saya katakan ada referensi lain ya. Ketika kita mendefinisikan PML, ini dia. Ada referensi lain yang tidak menggunakan nilai mutlak di sini, ya. Kalau dia tidak menggunakan nilai mutlak, maka di bagian sini tidak berlaku, tetapi akan berlaku persamaan seperti ini. Begitu juga nanti di bagian Y-nya, bagian sini ya, bagian Y lah, bagian sini itu tentunya tidak boleh kita tuliskan nilai mutlaknya ya. Kalau dari awal tadi untuk PML kita definisikan tidak ada tanda mutlaknya, maka di sini juga tidak akan ada tanda mutlaknya. Lalu epsilonnya akan menyesuaikan juga tuh. Epsilonnya cukup pakai definisi ini saja, nggak perlu tambahan epsilon sama dengan 1 untuk M yang negatif, enggak. Pakai ini, baik itu M-nya negatif, positif ataupun 0. Ya, itu kalau kita dari awal tadi mendefinisikan PML tidak menggunakan nilai mutlak M, tapi cukup M gitu. Hasilnya nanti akan sama ya. Nah, YML yang sudah ternormalisasi ini itu disebut sebagai fungsi harmonik sferis ya. Fungsi harmonik sferis. Jadi dia itu adalah YML yang sudah ternormalisasi. Di antaranya bisa dilihat di sini ya. Di antaranya bisa lihat di tabel ini. Baik, jadi sampai di sini kita sudah selesai mendapatkan ungkapan 3 dimensi untuk persamaan Schrödinger, dinyatakan dalam bentuk umum ya, bisa nanti kita rubah ke koordinat Cartesian ataupun ke koordinat yang lain. Lalu kemudian kita lanjut pembahasannya, lalu kita coba buat persamaan Schrödinger yang tidak gayut waktunya. Tentunya bagaimana? Ya syaratnya si V-nya tidak boleh bergantung pada T. Lalu terakhir kita masuk ke pembahasan bagaimana kita menyelesaikan persamaan Schrödinger 3 dimensi yang punya simetri kulit bola. Seperti biasa tekniknya adalah kita lakukan pemisahan variabel. Pertama kita pisah dulu R dan Y. R-nya bergantung pada R kecil, Y-nya bergantung pada theta dan var V. Lalu yang R kita bisa dapatkan nanti persamaan radial ya. Persamaan radial yang ini dia. Ini dia ya, persamaan radial yang tentunya sampai di sini kita tidak bisa menyelesaikan R besarnya atau U kecil di sini ya. Nggak bisa karena harus ditentukan dulu, harus disebutkan dulu apa V-nya. Kemudian untuk berikutnya yang Y kita selesaikan, kita urai lagi, maka kita akan dapatkan bentuk kita urai lagi dalam fungsi theta dan var V dan V kapital ya. Untuk yang V kapital kita punya solusi sebagai berikut, yaitu E kalikan IM var V. Lalu yang untuk theta kita punya solusi seperti ini ya, A PML cos theta. Lalu ini langsung kita gabung bersama dengan V kapital tadi membentuk Y dan kita normalisasi, maka kita dapatkan Y-nya yang ternormalisasi adalah seperti ini dia, mana ya? Seperti ini dia tadi. Tanpa epsilon.
sebenarnya seperti itu ya, tanpa epsilon. Lalu kita tambahkan epsilon karena nanti untuk mempermudah dalam perhitungan berikut-berikutnya, terutama dalam masalah momentum sudut dalam mekanika kuantum. Dan epsilon itu dikenal dengan fase kondon Shortley. Y ini memenuhi sifat ortonormal bahkan ya. Dia normal, makanya dia disebut sebagai harmonik sferis, dan dia ortogonal ya, begitu. Oke, jadi sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah berikutnya kita akan membahas mengenai atom hidrogen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.